Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Disruptofest 2020 Exploration Experimentation Road to Indonesia 2045. Nah, tentunya Disruptofest ini merupakan festival inovasi teknologi, sains, bisnis, dan juga gaya hidup tahunan. Tapi kali ini spesial karena untuk pertama kalinya diadakan secara virtual. Nah, tentunya Disrupto Fest 2020 ini merupakan kolaborasi antara Disrupto, Weir Group, Samara Life, KVB, serta didukung oleh Sampurna University sebagai presenting partner untuk channel Business and Lifestyle, dan tentunya juga didukung oleh Merck, Indica Energy, Petrosi, British Council, Plaza Indonesia, dan juga Plus Jakarta. Dan tentunya senang sekali hari ini saya Cynthia Octaviani bisa memimpin sesi yang satu ini, di mana temanya adalah Age of Experimentation, Making Indonesia's Next Unicorn, presented by Sampurna University. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian karena sudah ada narasumber luar biasa, yaitu Mas Aldi Adrian Hartanto, Vice President of Investment MDI Ventures, yang nanti tentunya akan sharing bersama dengan kita dari point of view MDI Ventures. Dan tentunya sebelum kita memulai diskusi hari ini, saya juga ingin ingatkan bahwa sambil menikmati Disrupto Fest 2020, kamu juga dapat berdonasi dalam Disrupto Berbagi melalui benihbaik.com dan tentunya berkontribusi untuk bisa membantu tenaga pengajar terdampak pandemi seperti guru honorer dan juga siswa-siswa kurang beruntung yang belum bisa mendapatkan akses belajar menggunakan internet. Nah, caranya mudah. Kalau kalian ingin ikut berdonasi, kalian hanya perlu scan QR code yang ada di layar sebelah kanan bawah selama acara berlangsung. Atau bisa juga kalian langsung saja masuk ke situs benihbaik.com dan pilih program berbagi kebaikan untuk pendidikan bersama Disruptor Fest. Dan juga sebagai informasi nih, bahwa selain channel Business and Lifestyle yang sedang kamu tonton sekarang ini, di Disrupto Fest 2020 juga ada channel lainnya, yaitu Tech and Science. Dan yang seru adalah nanti malam akan diakhiri dengan program musik spesial untuk kalian. Sementara untuk program workshop bisa kamu ikuti melalui aplikasi Cakap. Kalau mau tahu lebih lanjut mengenai jadwal lengkap dari Disrupto Fest 2020, kamu bisa cek aja ke Instagram @disrupto.id atau bisa juga cek ke websitenya www.disrupto.co.id. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk ikut keseruan di acara Disrupto Fest 2020 dengan mengupload atau mengunggah foto, video, dan lain sebagainya ke sosial media kalian. Dan jangan lupa menggunakan hashtag DisruptoFest 2020 dan juga hashtag Exploration Experimentation. Dan jangan lupa untuk tag ke @disrupto.id. Yes! Jadi ayo kita sebarkan energi positif, positive vibes untuk seluruh teman-teman kita yang ada di sosial media. Dan sepertinya nggak perlu berlama-lama lagi, saya akan memulai sesi pada siang hari ini dengan memperkenalkan pembicara kita, yaitu Mas Aldi Adrian Hartanto, Vice President of Investment MDI Venture. Halo Mas Aldi. Halo Cynthia, how's it going? Halo, sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Kemarin rapid test juga non reaktif, jadi aman. Reaktif ya, oke. Tapi yang penting selalu stay safe, jaga jarak aman, pakai masker dimanapun ya. Oke, tapi Mas Aldi nanti kita bakal kasih kesempatan nih buat teman-teman semuanya kasih pertanyaan buat Mas Aldi. Jadi kalau misalnya kalian mau kasih pertanyaan, di bawah ada kolom komentar, nanti bisa langsung ditulis pertanyaannya di situ. Nah, Mas Aldi, ini kan temanya menarik nih ya, Age of Experimentation, Making Indonesia's Next Unicorn, presented by Sampurna University. Kalau kita ngomongin unicorn, kita patut berbangga ya, karena udah ada 5 ya unicorn ya di Indonesia ya. Betul, kita yang paling banyak di Asia Tenggara.
Yes, betul. Terbanyak di Asia Tenggara dan tentunya semakin banyak lagi startup-startup yang one day mungkin akan menambah jajaran unicorn atau bahkan mungkin lebih dari unicorn nanti ya. Tapi kalau ngomongin startup dulu nih ya, kira-kira kan tech bisnis ini adalah salah satu lini bisnis yang jadi fokusnya MDI Ventures. Benar nggak sih? Betul. Kita hanya Betul invest ya? di satu company so far. Oke. Nah, kira-kira ada tips nggak sih atau mungkin gimana sih caranya supaya startup-startup itu bisa bereksperimen dalam tech bisnis di Indonesia? Oke. Thanks for the question and selamat malam buat teman-teman semua. Mungkin kasih bit background dikit. Jadi kita di MDI Ventures tuh kita anak perusahaannya Telkom Indonesia. Jadi kita bahasanya tuh venture capital arm-nya Telkom Indonesia. So far we position ourselves so-called yang namanya global multi-stage VC firm. So far kita invest di 12 negara. Saya sendiri sekarang ngebawahin 3 investment team office di Indonesia, Singapura, sama Silicon Valley juga di US. Dimana di sana memang kita ngelihat startup itu tuh mau di negara mana aja sama. Jadi kita believe entrepreneurship atau technopreneurship tuh very much democratized. Jadi mau di Indonesia, mau Singapura, Malaysia, Thailand, US, China, and animal market tuh mirip gitu. Dan modelnya tuh awal-awal juga sama dari sisi eksperimentasi tuh mereka semua kiblatnya satu. Jadi ada yang namanya tuh metodologi yang namanya lean startup. Nah, lean startup itu metodenya simpel banget sebenarnya. Jadi mereka ada 3 komponen yang biasanya kita lihat itu dari mereka pertama build dulu, habis itu mereka measure, habis mereka measure, mereka learn atau pivot. Nah, prosesnya itu sebenarnya simple. Jadi mereka kalau entrepreneur atau technopreneurs mereka biasanya tuh selalu come up with thesis, right? Atau biasa simplifikasinya itu mereka lihat ada problem yang mereka believe ada solusi tertentu yang mereka bisa bawa untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu mereka coba bakal build that hypothesis dengan bentuknya bisa produk apapun. Misalnya kayak contoh yang obvious kan kayak misalnya Gojek itu simple banget problemnya kan. Dimana mereka ada 2 problem, ada 2 stakeholders yang mereka coba tackle, ojek sama customer gitu. Di sisi ojek, di sisi customer mereka capek kalau nyari ojek harus ke pangkalan, jalan kaki dulu, harganya nggak jelas, kualitasnya nggak bagus. Ini mereka cuma tinggal pakai aplikasi, harganya udah jelas, driver yang datang, harganya udah pasti, mereka juga kualitasnya terjamin. Dari sisi ojek, simple, mereka nggak punya pendapatan yang tetap, mereka juga nggak bisa jemput bola, relatively mereka super unproductive karena setiap hari mereka banyak kan nunggu di pangkalan daripada ngojeknya, dan dengan ini mereka bisa jemput bola langsung, jadi pendapatan mereka lebih tinggi. Nah, di mana dari mereka pas build itu, mereka coba measure, dalam arti bener nggak sih orang mau pakai apa enggak. Di situ kita coba dengan berbagai matriks lah, biasanya kita ada namanya tuh leading sama lagging indicator, jadi kita lihat dari si leadingnya tuh matrix-matrix yang kita perlu lihat, misalnya number of users-nya, number of transactions, number of order, number of active users. Jadi traksi-traksi yang kita lihat ini sebagai indikator di leading-nya. Terus kita lihat kira-kira tekan translate ke lagging nggak sih? Lagging itu lebih kayak profitability ya. Kayak revenue-nya seperti apa, cost structure-nya seperti apa, result to net profit atau profitnya seperti apa. Nah, habis itu mereka coba learn. Mereka coba analisa kira-kira dari setelah mereka measure, mereka coba analisa kira-kira ini ada yang masih kurang nggak sih? Ada lagi yang mesti diimprove nggak sih? Dan biasanya memang salah satu indikatornya adalah kalau waktu kalian bikin produk, terus kalian coba ngelihat ke belakang, terus kalian nggak malu sama produk kalian, itu berarti kalian udah benar. Karena berarti memang kalian belajar, oh ternyata memang banyak yang kurang nih awal. Waktu kalian, misalnya kayak tadi app-nya Gojek, jelek banget dulu waktu di awal. People still use it, now udah bagus banget kan. Jadi di situ mereka baru ulang lagi, oh kira-kira ternyata dari pengalamannya setelah di measure, oh ternyata memang mereka tuh banyak problem lagi nih. Oh ternyata si drivernya tuh ngolek duitnya ribet. Oh gitu kita coba bikin mobile wallet deh, namanya GoPay. Biar orang kalau si drivernya itu mereka mindahin atau narik duitnya gampang. Ternyata problemnya nggak cuma dilihat sama si driver, ternyata si customer juga butuh. Akhirnya mereka coba roll out ke customer-nya juga. Akhirnya GoPay bisa dipakai oleh semua orang. Mereka bisa kirim pakai QR-nya buat make payments itu. Dan akhirnya jadi proposition si driver makin luas. Mereka nggak cuma nganterin orang, nganterin barang, nganterin makanan, even nganterin duit. So those kind of proses yang biasanya kita lihat di, I think nggak cuma teknologi companies ya, ini kind of companies yang mereka coba mau innovate, itu biasanya virtual cycle-nya seperti itu sih.
Oke, jadi sebenarnya ini cycle ya bentuknya, bukan berarti kalau kita bangun sebuah startup tuh kayak ya udah berhenti gitu ya, stop di Betul, atas, betul. tapi ini never ending learning process ternyata ya. It's a continuous learning, continuous improvement. Nah, jadi kita emang lihat inovasi itu nggak cuma sekali dua kali gitu. I think you will continuous. Especially sekarang tuh industri kan mungkin banyak yang bilang ya, namanya industri 4.0, Mhm. era digitalisasi. Itu tuh kalau kita lihat sekarang di terutama landscape bisnis ya, itu perubahannya cepat banget. Kalau dulu mungkin perusahaan mereka biasanya bikin namanya corporate plan. Biasa corporate plan tuh 5 tahun. Jadi mereka bikin plan 5 tahun, mereka mau ngapain, and they stick to it. Habis itu ternyata sekarang even tiap tahunnya berubah gitu. Kayak misalnya 2-3 tahun lalu siapa yang pakai GoPay gitu. Now everybody use GoPay, right? Now siapa sih yang enggak, siapa dulu Exactly. 4 tahun lalu siapa sih yang transaksi online? Mana percaya saya misalnya saya nggak ngirim barang, saya beli barang, saya nggak pernah ketemu orangnya, terus tahu-tahu barang nyampe gitu. Saya nggak percaya lah. Now sekarang everybody doing it tuh. Dulu orang apa namanya eh, nggak nyaman, lebih prefer nonton TV daripada nonton YouTube atau Netflix gitu. Sekarang semua orang nonton YouTube, semua orang bahkan dulu mau jadi artis susah banget, sekarang tinggal jepret-jepret pakai sosial media jadi artis. Jadi perubahannya singkat sekali. Jadi memang akhirnya makanya inovasi ini tuh penting. Jadinya mereka harus gak cuma dalam skala review setahun 2 tahun, tapi even quarterly, even in monthly basis, mereka harus terus keep learning dan keep innovating dengan metode tadi sih biasanya. Oke, jadi selalu ada inovasi baru. Karena kalau tadi ngomongin masalah problem, kita harus punya solusinya, dan Betul. bahkan sekalipun kita udah punya solusi, kita udah build, kita udah measure, kita tetap harus belajar karena mungkin masih ada masalah baru ya. Karena Betul. tentunya semuanya ada aja hal baru yang ada di sekitar kita, dan akhirnya kita harus build something new lagi, kita measure lagi, kita learn lagi, seperti sebuah lingkaran. Oke, tapi kalau ngomongin tentang progres startup di Indonesia tuh sekarang kayak gimana sih? Kalau yang Mas Aldi tahu? Saya cukup beruntung ya. Jadi saya di industri itu sejak tahun 2014 awal. Jadi industri startup atau teknologi itu teknologi startup ya. Itu sebenarnya dari awal tahun 2000 tuh udah mulai naik lah. Di mana ada beberapa platform kayak mungkin kalau zaman dulu mungkin nggak banyak yang tahu, ada namanya Lipomall, ada yang namanya juga dulu sempat bikin ada namanya Metra Plaza punya Telkom. Jadi e-commerce tuh dulu udah ada sebenarnya. Tapi akhirnya baru mulai naik tuh tahun 2014, kebetulan juga pas saya baru masuk gitu. Di mana waktu itu uh, sekarang salah satu perusahaan e-commerce besar Tokopedia dapat pendanaan $100 juta dari investornya, early investornya Alibaba dan juga Facebook, itu SoftBank sama Square. $100 million. The first time di Southeast Asia, nggak cuma Indonesia doang, Asia Tenggara, investment sebesar itu. Sejak itu baru ada semua investor di luar negeri, mau dari Japan, US, China, Singapore, dan market itu mereka mulai Indonesia semua. Baru ada pertumbuhannya pesat kali. Jadi dari situ akhirnya kita mulai grow dari industri consumption, which is karena Indonesia emang ekonominya back by domestic consumption, baru akhirnya mulai geser dari e-commerce, akhirnya muncul ke industri-industri seperti financial service, fintech, habis itu mulai geser lagi ke logistik, mulai geser lagi ke beberapa industri-industri yang mendukung domestic consumption ini. Akhirnya kita juga mulai lihat banyak uh, apa ya, tadinya mungkin pure online sekarang mulai beririsan jadi online ke offline. Nah, jadi orang tadinya cuma pure transaksi online, sekarang mereka juga mulai bawa itu ke offline lewat tadi misalnya digital payment, ride hailing kayak Gojek, atau misalnya kayak ada namanya Kudo yang mereka mengempower kios-kios atau warung-warung biar mereka jadi go digital dan punya akses ke barang-barang yang lain. Jadi kita lihat sih pertumbuhannya pesat kali ya. Cuma yang kita sangat mungkin bukan disayangkan, tapi lebih kepada hal yang memang kita believe emang harus terjadi, itu adanya koneksi. Jadi emang everything that goes up will always goes down gitu. Dimana COVID ini salah satu hal yang emang kita lihat jadi wake up call. Jadi banyak kalau Yes. mungkin lihat berita ya, kayak ada beberapa perusahaan pada oke mungkin sebelum itu kayak startup tuh banyak yang kurang welcome atau ngerasain ini positif karena banyak yang bilang bakar duit ya. Jadi mereka ngabis-ngabisin duit doang, nggak ada profitabilitas, tapi valuasi naik terus gitu. Nah, di mana COVID ini jadi satu wake up call, akhirnya banyak perusahaan yang ada koreksi. Akhirnya ada banyak layoff, kayak misalnya Gojek, Grab, dan lain-lain tuh pada layoff kan. Tapi kita lihat ini jadi satu opportunity yang dimana akhirnya industri itu jadi lebih sustainable. Akhirnya mereka mulai nyadar uh, startup-startup yang intinya tuh mereka nggak bisa hanya grow aja, tapi mereka juga harus sustain. Jadi mereka akhirnya mulai improve, mereka punya lebih disiplin dari sisi operations, dari sisi profitabilitas, dari sisi fundamentalnya juga lebih strong.
di mana sebenarnya COVID sendiri tuh jadi hal yang sangat positif buat industri teknologi karena sekarang digital adoption tuh jadi naik banget. Semua orang tadinya nggak pernah kayak sekarang apa namanya? Kayak kita. Misalnya Zoom, kayak Zoom bahasa kita namanya ternyata Zoom ekonomi gitu. Tadi kita nggak Yes. beli pada orang mau ngelakuin semuanya virtual ya kayak video call dan lain-lain. Video call been around for a while tapi adopsinya masih minim gitu. Tapi sekarang semua orang Zoom call. Gitu. Akhirnya itu membuka industri-industri baru. Kayak misalnya contoh tadinya healthcare sama education tuh sangat susah inovasinya dimana sekarang orang willing buat belajar online, mereka willing konsultasi sama dokter online, mereka willing tadinya interaksi sama their colleague atau bisnis online. Jadi banyak adopsi digital yang bertumbuh tadinya mungkin butuh waktu 5 tahun, tapi dalam 3 bulan langsung semuanya adopt gitu. Jadi sebenarnya impact-nya positif, ada sisi positifnya, tapi memang kita beli hanya so-called sustainable companies yang bakal bisa grow dan bisa reap this benefit during the COVID dan juga long term-nya sendiri ke depan. Oke, jadi ternyata COVID ini meskipun jadi problem di berbagai startup, di berbagai perusahaan, tapi kalau kita benar-benar bisa ngelihat opportunity-nya gitu, itu malah jadi peluang yang luar biasa, especially di tech business ya, Mas Aldi ya? Yes, Terutama oke. dari sisi kita emang lihat tadinya tuh kita invest prudent banget ya. Berarti kita punya thesis Nah, bahasa kita punya strategi dong invest. Beberapa tahun terakhir itu kita nggak begitu aktif lah. Kita paling setahun cuma invest 5 sampai 7 companies. Banyak kan malah nggak di Indo. Kita banyak kan invest kayak di UAL, kayak di US, China, Korea, Japan, yang lain. Tapi sejak COVID ada structural changes dari sisi behavior dan landscape yang akhirnya wah ini jadi menarik gitu. Pricingnya lebih bagus, company-nya lebih solid, company yang solid bisa thrive dan akhirnya jadi malah tahun ini kita malah paling busy gitu. Kita tahun ini udah wow. hampir belasan companies kita udah invest. Biasanya itu paling kita invest 7 sampai 8 setahun. Kita udah belasan companies in this first semester. Kita expect minimum triple to quadruple kita punya activity dibanding tahun lalu. Karena emang opportunity yang tadinya nggak kebuka sekarang jadi kebuka. Jadi malah kita lagi sibuk-sibuknya nih malah. Jadi MBI Venture ini salah satu yang juga melihat sisi positif dari COVID ya? Kita malah benefited sih. Karena kita lagi kebanyakan duit, bingung mau habisin di mana. Sekarang jadi bisa ngabisin. Nah tuh guys, para startup tuh dengerin tuh kebanyakan duit. Tapi kalau ngomongin nih ya, kan tadi dari sisi venture capital gitu, bisa nggak sih ada kasih tips gitu, apa sih yang harus dilakukan sama para startup ini yang mungkin mereka struggling untuk mendapatkan funding gitu supaya dilirik sama venture capital? Jadi sebenarnya sih invest ke startup tuh people banyak yang bilang itu hard science, pure kayak numbers gitu ya, dan juga investment, right? Tapi ada juga yang bilang ini art ya, dimana memang yang apa namanya bahasanya lebih ke banyak hal yang nggak pasti gitu. Tapi kita sih believe ini lebih kayak tengah-tengah ya, bahasanya kita bilang craft gitu. Kalau orang crafting tuh biasanya memang uh, mereka gak bakal ngerti apa yang melakukan dari awal, tapi eventually when they are doing it more and more often, they're getting better at it. But in the end mereka kadang mungkin still not getting better, mereka terus belajar terus kan. Dimana memang kita lihat sebenarnya si invest ke satu filosofinya simple. Jadi kita ada framework yang namanya 4Ps. Jadi kita invest ke companies yang punya 4 karakteristik ini. Di mana people, product, potential, market, dan juga performance gitu. Nah, tapi definisi 4Ps ini tuh gradually mulai geser ya. Jadi kalau dulu dan most of the investors atau mungkin startups ya, mereka tuh selalu believe mereka tuh harus invest in people hustler, amazing product with with that people want to use. Mereka juga maunya tuh nyari companies with enormous potential market sama mereka ingin punya companies yang punya solid performance at all cost gitu. Jadi itu tuh dulu definisi 4Ps ya. Dan most of the people masih kayak gitu. Di mana ada banyak kekurangan. Yang ini mana kita dari dulu believe definisinya harusnya nggak seperti itu. Kita maunya tuh 4Ps-nya kita adalah kita mau invest in prudent people, amazing product that people want to pay, gak cuma use doang, enormous potential addressable market, dan juga with solid performance with sustainable business model. Bedanya adalah kalau dulu tuh kalau definisi 4P ini itu yang dulu tuh mereka cuma nyari founder yang tadi people hustler ya. Mereka cuma cari orang yang jago jualan aja. But they might not really, bahasanya tuh fake it till make it mentality gitu. Ya udah gue fake it terus aja sampai somehow I don't know how I will make it gitu.
we don't want to invest in those kind of people, right? Tapi dulu banyak kan VC invest kayak gitu. Second kita nyarinya, mereka jadi kan invest in amazing product that people want to use. Banyak produk-produk yang basically we have a lot of search in terms of usage, tapi problemnya adalah kadang monetization-nya tuh nggak clear. People nggak mau bayar, they want to use it for free. Tapi mereka mikir kayak, oh ya udahlah, orang banyak yang pakai, we will eventually be able to consider atau figure out how to monetize this, right? We don't. Kita cuma mau invest in companies amazing product yang punya amazing product with that people want to pay. Jadi mereka dari awal since the beginning mereka mau bayar, bukan karena ada stuff, bukan karena cashback, bukan karena discount, bukan karena those kind of unsustainable model gitu. Kita maunya ya udah mereka pakai as it is gitu, karena dan mereka mau bayar karena they see the value. Maka kita cuma mau nyari companies yang punya potential addressable market. Bedanya adalah orang selalu jualan Indonesia tuh, oh ya we have 260 million populations, we have this 60% digital adoptions, everybody are mobile first, blah blah blah, right? Kita pinginnya tuh benar-benar yang addressable gitu. Benar yang kayak, oke kita menjual 50 juta, emang benar 250 juta itu marketnya nggak sih? Mungkin sebenarnya cuma Jabodetabek doang, which is not nggak kecil juga, which is orang kita punya sekitar 80 juta orang Jabodetabek sendiri gitu, up to ya, dimana mereka basically ada namanya ABC type of customer yang beda. Jadi kita maunya lebih detail lagi gitu. Kita nggak mau cuma orang jargon-jargon doang yang kayak marketnya gede, tapi kita mau tahu real marketnya berapa sih in dollar. Sama kita maunya companies with solid performance, with sustainable business model. Kalau dulu tuh orang company itu punya performance yang solid performance tapi at all cost ya. Dalam arti yang kayak ya udah I will sacrifice everything for the sake of growth gitu. Yang penting gue grow 20-30% per bulan. Tapi sebenarnya matrixnya tuh nggak sustainable. Kayak misalnya, oh mereka bayar customer acquisition-nya mahal banget, mereka bayar marketing gila-gilaan, mereka ngakuisisi customer-nya tuh semuanya manual, mereka belum really implement teknologi. Jadi matrixnya tuh nggak positif. Nah, kita maunya tuh oke lah lu nggak usah grow yang gila-gilaan, tapi fundamentalnya strong. Jadi benar-benar yang company yang punya business model yang clear, monetisasi jelas, customer-nya benar really value proposition, akhirnya mereka bisa grow lebih healthy in the long term. Karena we don't want to just invest companies yang bakal jalan cuma 5-6 tahun. We want to invest in companies yang bisa grow dan stay in the market in the next 60, even 100 years. Nah itu tuh yang kita lihat memang definisinya mulai geser. Dari yang tadinya 4 piece-nya kayak yang tadi pertama definisinya, sekarang jadi 4 piece-nya itu yang bahasanya mantranya MDA mantra gitu. Dimana kita mempunyai 4 piece yang tadi definisinya, prudent people, amazing people, product that people want to use, potential market, addressable market, sama solid performance with sustainable business model. Oke, jadi memang ternyata dilihat itu gimana sustainability-nya ya, supaya startup tadi bukan cuma, yes benar, gimana startup tadi bukan cuma oke deh dia mencuat di awal gitu, tapi how to sustain the business itu kan benar-benar butuh perencanaan dari awal ya, kayak tadi fundamentalnya harus jelas gitu, bisnis modelnya harus sustain, dan itu yang sangat diperhatikan sama venture capital. Tapi mungkin ada nggak sih yang harus dipelajari oleh tech entrepreneurs dari sudut pandang venture capital sendiri? Jadi gini, kita sih, one of the things yang kita, this is what I like. Jadi kayak tadi kita bilang, VC investment tuh kayak craft ya. We won't understand since the beginning, tapi eventually we'll get something to it. Dan kita memang believe itu filosofinya. We never invest in companies, gitu. We always invest in people, right? Kita invest in founders. Jadi definisi simplifikasi adalah kalau tahu ada namanya Amazon atau itu one the most valuable companies in the planet, $1 trillion. Itu dari dulu sampai sekarang foundernya masih sama, Jeff Bezos gitu. Tapi produk bisnisnya tuh udah berubah gitu. Tadinya awal mereka cuma jual buku, habis itu mereka jual apa aja. Mereka habis itu sekarang juga punya cloud-based business, mereka punya logistik, jadi macam-macam. But the founder is still the same. Jadi kita believe founder tuh critical banget and actually the biggest asset in the company. Nah, foundernya sendiri tuh kita believe ada 2 quality lah ya, di mana ada namanya hard skill sama soft skill. We believe, hard skill people can learn gitu. People can grow together with the company. Right? Dimana mereka bisa belajar. Oh tadinya mereka nggak ngerti cara hiring, mereka sekarang tahu cara hiring. Mereka tadinya nggak tahu cara measure metrics, mereka sekarang ngerti. Mereka tadinya nggak ngerti build product, sekarang mereka juga belajar, mereka ngerti. Tapi kita believe-nya lebih ke soft skill-nya atau traits yang mereka punya. Kita pingin founders yang memang punya
mungkin bukan, we don't believe in passion, itu passion is bullshit. Jadi kita believe itu namanya obsession. Gitu. Mereka obses banget sama problemnya gitu. Mereka lihat kayak mereka frustrated banget kayak ini ada problem, gak ada yang solve, I need to solve this. Gitu. Mereka punya obsession buat gimana cara mereka bisa solve the problem. Kan. Dan kita pingin people yang punya not only good, a great interpersonal skill. Gitu. Karena terutama interpersonal skill itu macam-macam. Berarti how he communicate, how he convince people, how he think atau structurally think. Terutama memang gimana caranya si orang itu bisa bikin or invite a lot of people to trust them, either investors kah, clients, talent. Kita pingin, makanya interpersonal skill penting banget. Dan ini memang gradually kita believe they grow with the company to do it. Jadi, tapi kalau orang nggak punya interpersonal skill yang bagus, kita skeptik gitu. Mungkin dia genius gitu, dia maybe genius lah. Mungkin IQ-nya 200 lah atau gimana. Lulusan Harvard, Stanford atau apapun. Cuma kalau interpersonal skill-nya nggak ada, mereka nggak bisa convince people to join them, nggak bisa acquire clients, nggak bisa articulate his thinking. Itu bakal challenging banget itu. Sama yang pastinya terakhir tuh kita believe orang yang punya integrity. Karena I think people smart is good. Dia punya great personality, interpersonal skill, that's awesome. Tapi kalau dia nggak punya integrity itu it will be very challenging gitu. Indian kita, makanya kalau waktu kita make final decision, kita do background, kita benar analyze the founder specifically gitu. Kita lihat, ini orang intelligence-nya gimana, personality-nya gimana, traits-nya seperti apa, how he interact with the founders. Tapi Indian kita do reference checking. Ini orang track record-nya gimana sih, ada integrity apa enggak sih? Can we trust this guy gitu? Karena this is like married gitu, dimana yang kayak waktu kita invest, we will not just put money and go, tapi kita stay with the firm through the ups and downs and through thick and thin lah. So when we invest in the company, so we make a vow like, hey, we understand your plus minus. We also have plus minus as well, but we want to fill up together and be success together in the long way. Gak cuma setahun 2 tahun, tapi 5, 10 years even more. Especially me as a fund manager yang memang interact langsung sama mereka. Jadi nggak cuma tadi integrity ada, terus chemistry juga harus ada. Jadi kita believe sih memang people ini penting banget. Dan tadi memang kita bagi ke 3 lah ya. Tadi pertama lebih ke interpersonal skill. Kedua tuh lebih kepada bahasa itu integrity. Sama ketiga biasanya kita di chemistry ya. Jadi kalau orang yang mau dia pintar apapun, mereka oke apapun, tuh kalau nggak orangnya integrity siapapun, tapi kalau nggak cocok susah. Beda style aja. Jadi we cannot work together. Jadi kita bisa lihat 3 lagi chemistry gimana. Kalau nggak cocok bisa kita nggak invest. Oke, jadi ternyata memang ketika memutuskan untuk memberikan funding terhadap para startup itu dilihat juga foundernya siapa. Dilakukan track record juga gitu, dicek kira-kira mereka seperti apa, interpersonal skill-nya oke atau tidak, punya integritas atau enggak, dan juga dilihat chemistry-nya tuh ada atau enggak ya. Jadi ternyata tidak semudah itu ya, memutuskan mana nih perusahaan yang mau diberikan funding. Oke, iya benar. Aku ada pertanyaan lagi nih untuk Mas Aldi, tapi sebelumnya Cynthia juga mau ngajak teman-teman yang lain kalau punya pertanyaan untuk Mas Aldi dari MBI Ventures, boleh banget, nanti Cynthia akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Caranya cukup isi kolom komentar yang ada di bawah. Jadi kalau kalian punya pertanyaan seputar tema hari ini ya, Age of Experimentation, Making Indonesia's Next Unicorn, presented by Sampurna University, langsung aja tulis pertanyaan kalian yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga kalau kalian mau donasi, kalian bisa langsung scan QR code yang ada di layar atau langsung klik link yang ada di top komen. Oke, kembali lagi sama Mas Aldi nih. Mas Aldi, kan kalau kita ngomongin kualitas yang tadi, seorang founder itu harus punya quality bukan cuma hard skill tapi juga soft skill, harus punya great interpersonal skill, punya integritas dan juga harus punya chemistry ya. Nah, kira-kira gimana sih edukasi yang tepat untuk membentuk pola pikir atau kualitas seorang tech entrepreneur? Mungkin bisa di-share pengalaman pribadi juga ya, soalnya kan dulu sempat kuliah di Sampurna University ya? Yep, I was the second batch. Oke. Itu gimana tuh kira-kira caranya belajar supaya pola pikir seorang tech entrepreneur bisa terbentuk?
I think something yang mungkin related to Sampurna University, I think something yang what I really learned itu, which creates a very good foundation for me. Itu dimana memang, especially for entrepreneurs, right? And I think any kind of education, kita in the end why we have to learn, right? Why we have to study. Right? In the end, we hope that these people that study could solving problems that we face in the world, whatever it is. Mungkin kalau misalnya dia engineer, any kind of engineer challenges, atau kalau misalnya dia business economics, all economics problems, those kind of stuff. And people usually, why I have to pay this guy, for example, for hire this guy, kayak basically I hope this guy be able to solve my problem. Gitu. Jadi memang biasanya, I think one of the things yang I really fortunate when I learned with Sampurna University itu kita benar-benar problem solving driven banget in terms of study ya. Dimana memang kita buat itu tuh adalah kita ada two things lah yang I really value gitu, dimana kita benar-benar case study based banget, jadi kita benar-benar banyakan tuh belajarnya, okay, we learn the theory, that's fine, that's good gitu. Tapi abis itu kita coba directly implement that based on certain case studies yang kita punya. So we use multiple case studies from global university or global case studies yang ada, terus kita coba really solve those case studies by really analyzing the problems. Abis itu kita match with the theory atau kayak frameworknya ada seperti apa, dan we come up with solutions yang in most of the time there's no right or wrong answer gitu. Lebih kepada how you try to solve this problem based on your understanding on the problems yang you face, right? And second part obviously lebih practical lah. Jadi one of the things yang I really fortunate thing itu adalah and waktu itu I have eagerness juga di mana waktu saya kuliah I was a scholar sebagai time, simply nggak ada duit aja. Jadi dan Sampurna is the one that give me the aid, which I really fortunate. Dimana waktu itu I also banyak kerja part time dan juga internship. And dari Sampurna sendiri juga they give us a very good platform di mana kita even by seventh semester kita full nggak di kampus, kita magang. So kita nggak ada kelas sama sekali, kita kerja di situ. And actually, by the time, if I didn't do that, I won't get my first job in venture capital firm, which is one of the VC firm based in Silicon Valley. Dan waktu itu saya kerja 3 bulan sana as intern. Habis itu I told my boss, hey Pak, I will go back to school, do my last semester, but I don't have any classes anymore gitu. How about if I do full time here? Gitu? Dimana gue kerja setahun, gue kerja sambil kuliah. Terus dia bilang, oh that's fine, lu mau punya kelas berapa? Gue cuma punya kelas 1 and my thesis, that's it. Tapi I can work anytime, even for example if I have to go to class in the morning, later in the afternoon I go to office, I go home later as well, so I say even 12 AM I'm fine. That's it. Jadi I kind of like be able to accelerate a year I had. Jadi instead of people kuliah saya bisa kerja setahun lebih cepat, technically I get 1 year earlier experience, which obviously I won't be able to make it if I'm not with Sampurna. So I think to sum up a bit, I think it's very much has to be problem solving driven in terms of how you are learning, gimana biar dari segi mindsetnya tuh kebentuk. Dimana memang when they are facing anything, kita benar lihat okay problemnya apa sih, what's the root cause itu. Terus kita coba cari what kind of the best solution to solve it. And kedua adalah harus practical. Percuma we understand the theory, we understand the problem, based on the theory this is how to solve it, tapi prakteknya kan beda gitu. Jadi we need to really face the reality di mana based on praktikalnya gimana sih? Jadi kita benar-benar bisa matching the theory and the practical to really be able to solve the right problems with the right solutions. Oke, jadi ternyata memang ada banyak banget ya manfaat yang didapatkan ketika dulu kuliah di Sampurna University. Selain memang bukan cuma belajar teori, tapi juga bagaimana bisa mengimplementasikannya dalam studi base analisa, dan juga tadi praktikal itu sangat-sangat penting ya, makanya magang, bahkan di 7 semester udah mulai magang ya? Ya, waktu itu kita nggak kuliah sama sekali, kita magang. Nggak kuliah sama sekali, udah kerja ya di situ ya? Kerja, tapi intern doang, and then somehow fortunately my boss bilang, lu kerja aja lu sekalian, fine. Ini teman ini untuk kerja. Oke, jadi membuka kesempatan juga tanpa harus repot-repot apply kerja lagi, ternyata bahkan langsung di-hire sama bos waktu magang. Oke, tapi bahkan aku dengar ya, Sampurna University itu sekarang punya program dual degree, di mana kita bisa mendapatkan US degree dari University of Arizona dengan kuliah di Jakarta.
itu adalah suatu kesempatan yang oke banget ya gitu buat kita yang mungkin pengen punya pengalaman, punya degree dari University of Arizona, tapi dengan kuliah di Jakarta. Dan bahkan untuk teman-teman yang mungkin sekarang bingung gitu kan dengan kondisi pandemik gitu, apakah harus taking a year off gitu karena takut kuliah gitu. Mungkin bisa mencoba juga di mana di Sampurna ini bisa kuliah secara online dan nanti kreditnya itu bisa ditransfer ke berbagai universitas di US dan Kanada. Wow, keren banget. Aku juga jadi pengen cari-cari informasi nih tentang Sampurna University. Tapi sepertinya ini ada, mungkin ini cuma bisa satu pertanyaan aja mungkin dalam waktu singkat karena keterbatasan waktu nih Mas Aldi ya. Pertanyaannya dari Lila, kadang untuk startup founder pemula, mungkin pengalaman dan produk belum se-advance yang sudah berpengalaman. Gimana kita bisa upskill diri kita saat pitch ke venture? Oke, ini yang biasanya saya selalu ketemu ya, people selalu lihat kayak, oke kan saya mau invest di Bumble, tapi orang bilang kayak, oh ya saya harus punya pengalaman kerja yang relevan dulu, atau mungkin saya harus lulusan Harvard, MIT, Stanford, those Ivy League. Oh, satu nggak saya harus kerja dulu di perusahaan yang kayak those top consultant, MBB, McKinsey, BCG, Benko, atau top investment banks. Tapi most of the cases kayak example kayak Tokopedia dan Bukalapak gitu, those guys are very much because saya underdog gitu. Mereka pengalamannya, they're not coming from those shiny background, tapi they really be able to make it even relatively successful gitu. Jadi, tapi one of the key things yang beda adalah mereka itu gak langsung waktu mereka bikin startup atau starting their own company, mereka gak langsung meet the investors. Mereka coba yang namanya bootstrapping dulu. So they kick it off the business, they coba jalanin dulu, it's very small scale. Mereka coba test out tadi, mereka coba build dulu, mereka coba measure, coba learn, mereka improve those cycle multiple times sampai akhirnya mereka bisa relatively scale at a relatively small stage gitu. Nah baru abis itu once you see that you actually hitting the right spot, mulai bisa grow or scale, barulah you guys go to the investors. So when you talk with the guys and you pitch yourself, right? Itu kayak gimana? Kan biasanya indikator 4 tadi, people, product, potential market, and performance, right? Mungkin people you're not really strong at it, tapi we believe that we value execution of rights gitu. Jadi filosofinya juga kita there's no such thing as a billion dollar ideas, what we believe is billion dollar execution gitu. Dimana I don't care where you actually coming from any university, I don't care whether you actually have degree, I don't care. What we really care is actually can you really execute that? Can you give me confidence that you are the right guy to execute this? Dimana how to prove that? Ya kalau if you don't have those shiny degree, you could prove it through numbers gitu, because you can lie to me but numbers don't lie, right? Jadi kita lihat you do the bootstrap first, jadi jalanin dulu aja sebelum pitching investor, try to execute at small scale, proof kalau memang itu bisa grow at certain numbers, baru nanti you pitch to the investor lebih enak gitu. Oh ya, I'm not coming from MIT or Harvard, tapi I be able to grow the company 50% per month gitu, which is staggering gitu, despite the small scale. Itu baru kita believe, oh these guys actually could do it. Jadi buat teman-teman sih mungkin kalau yang mau mulai, I think kalau kata salah satu e-commerce bilangnya mulai aja dulu, gak usah pusing, gak usah mikir duitnya dari mana, jalanin dulu aja, mulai aja dulu. Nanti habis itu pas mereka jalan kan kamu belajar mana yang kurang, mana yang salah, how to improve it. Baru akhirnya nanti teman-teman bisa ketemu pattern yang tepat. Akhirnya pas itu udah waktu yang tepat juga baru ketemu investor dan mereka bisa lebih convince atau mau invest ke teman-teman. Oke, jadi nggak perlu khawatir. Meskipun masih baru, mungkin pengalaman masih sedikit, tapi coba mulai dulu. Yang penting punya fundamental yang kuat, bisnis model yang sustain, punya founder yang strong dengan 3 tadi kriterianya yang sudah disampaikan, dan ya hopefully bisa menjadi salah satu ya unicorn yang ada di Indonesia nantinya. Aduh, Mas Aldi masih banyak nih pertanyaannya, tapi sayang sekali waktunya sangat-sangat terbatas. Jadi sepertinya mungkin nanti di sesi-sesi lainnya kita ketemu lagi sama Mas Aldi, bisa kita korek-korek lagi informasinya. Tapi tentunya aku Cynthia Oktaviani mau ngucapin thank you so much buat Mas Aldi di sini. Mas Aldi sebagai VP of Investment MDI Ventures, thank you so much ya Mas ya. Yes, Iya, dan tentunya dengan tema yang oke banget tadi, Age of Experimentation,
Making Indonesia's Next Unicorn presented by Sampurna University. Semoga ada banyak nih hal-hal yang bisa diambil dari diskusi bareng sama Mas Aldi tadi, bisa menginspirasi kamu para startup atau para techpreneur, dan juga tentunya bisa mencetak unicorn-unicorn baru yang ada di Indonesia. Dan tentunya saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Video dan juga Cakap sebagai streaming partner, Benih Baik sebagai charity partner, serta pendukung acara lainnya seperti Sampurna University sebagai presenting partner untuk channel Business and Lifestyle. Teman-teman yang dari tadi. Terima kasih juga untuk Merck, Indica Energy, Petrosi, British Council, dan juga Plus Jakarta. Sekali lagi, thank you so much udah menyaksikan sesi Age of Experimentation, Making Indonesia's Next Unicorn, presented by Sampurna University. Saya Cynthia Octaviani undur diri, jangan lupa untuk cek channel lain, karena masih ada banyak kemeriahan di Disrupto Fest 2020 selama 2 hari ini. Thank you Mas Aldi once again, dan terima kasih